Pelayanan lingkungan 4 Kalawa. Pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Vikaris Reni Dwi Febrianti STH. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu liturgi Minggu Bentuk pertama dan nyanyian yang dipakai dari KJ, PKJ, dan NKB. Pemain musik Albert Brave Christian, pemandu lagu Yolanda, operator LCD Lopita, operator sound system Dedi Munas. Demikian pada hari ini, yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat disilakan duduk kembali.
Doa pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh sejenak. Ikhlas dalam doa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putra-Mu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami ya Bapa. Tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau petunjuk hidup baru. Dengarkanlah akan hukum Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat disilakan duduk kembali. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, sebab kami percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan tuntunan tangan Tuhan di setiap suka duka kami, sehingga iman kami selalu dikuatkan. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan, dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Lewatlah kami ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama, sehingga kami boleh bertumbuh kokoh di dalam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14 dengan perikop perjanjian yang baru. Ayat yang ke-7, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai,
di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, maka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi, mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Setia
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan.
Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Semusim telah berlalu dalam kehidupan kami. Tahun 2025 telah berhasil kami lewati, yang mana di dalamnya pasti ada suka dan duka, ada tangis dan tawa, ada sedih dan senang yang kami rasakan. Namun kami tetap berpegang pada iman dan percaya kami kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kami, namun karena Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mengawali tahun 2026 di minggu pertama tahun ini dengan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari Tuhan urapilah kami dengan Roh Kudus. Suara Tuhan hendak kami dengar, hati pikiran kami telah kami persiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba yang akan berkata-kata, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin.
Yesus, Juru Selamat kami umat manusia. Kami sungguh berterima kasih, kami sungguh bersyukur dan menaikkan segala pujian kami kepada Tuhan. Karena kami merasa, karena kami sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah Firman yang telah turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kami, merasakan setiap penderitaan, merasakan setiap penganiayaan, bahkan merasakan setiap penolakan yang lebih dari apa yang pernah kami rasakan. Terima kasih Allah Bapa, Engkau mengaruniakan Anak Tunggal Yesus Kristus, sehingga setiap kami, setiap kesalahan, setiap dosa kami boleh diampuni, dan kehidupan kami yang masih di dalam kegelapan Engkau terangi dengan cahaya. Pergumulan kami, satu persatu kekhawatiran kami, semuanya Tuhan tolong. Seringkali kami meragukan akan kehadiran Tuhan. Ampuni ketika seringkali kami berkata-kata yang tidak baik tentang Tuhan, tentang sesama kami, bahkan tentang diri kami pribadi. Kami mohon pengampunan yang datang daripada Tuhan. Kami ingin percaya Bapa, dengan firman-Mu yang boleh termeterai di dalam diri, di dalam setiap hati kami. Memasuki tahun 2026 di minggu yang pertama ini, kami membawa setiap harapan dan cita-cita kami ke dalam pengasihan Tuhan. Bahkan setiap pergumulan, setiap kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, di mana kami tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan semuanya akan tersingkap. Dan Tuhanlah Allah yang Maha Tahu, mengetahui setiap seluk-beluk kehidupan kami. Jemaat Tuhan, kami hadir di tempat ini atas setiap hal yang boleh menjadi pekerjaan, tugas tanggung jawab, aktivitas kegiatan kami sehari-hari. Mari Tuhan, jaga, lindungi dan pelihara kami, sehingga semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan, boleh kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap hal yang Tuhan percayakan, boleh kami ambil dengan sebaik mungkin. Berkati kami sebagai orang Tuhan di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan, membimbing dan mendidik setiap anak-anak kami. Kami boleh menjalankan dengan penuh tanggung jawab dan tentunya dengan penuh cinta dan kasih. Biar kehidupan keluarga Kristen Tuhan berkati, sehingga boleh bertumbuh menjadi keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Dan keluarga Kristen yang masih dalam bangku sekolah, bangku perkuliahan, yang telah bekerja bahkan yang pada saat ini sudah mencari pekerjaan, Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kami manusia. Bahkan anak-anak yang masih dalam bangku sekolah, bangku perkuliahan, Tuhan berikan rasa tanggung jawab, sehingga apapun yang dipercayakan kepada mereka boleh mereka kerjakan dengan baik, dan mereka boleh mempertanggungjawabkan setiap hal yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam rasa sukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Dari awal mereka membangun bahtera rumah tangga, dari awal mereka hadir di dunia ini sampai pada saat ini, hanya Tuhanlah yang senantiasa setia memelihara dan menjaga kehidupannya. Kami berdoa untuk masa depan mereka, biar Tuhan yang masih setia dan terus setia akan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupannya, dan juga sukacita damai sejahtera Tuhan curahkan atas kehidupan mereka. Tidak lupa juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini tengah menderita sakit di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau menyembuhkan dan Engkau mampu untuk memulihkan setiap jemaat Tuhan. Engkau adalah dokter
yang ajaib, tapi yang sungguh berkuasa, yang akan memberikan pemulihan tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Segala proses penyembuhan yang didukung oleh kehadiran dokter, perawat, obat-obatan, makanan dan minuman, Tuhan berkati semuanya, sehingga Bapa perpanjangan tangan Tuhan untuk mempercepat proses penyembuhan boleh terjadi atas kehidupan jemaat kami. Terima kasih Vikaris, pendeta-pendeta di Jemaat GKI Kalawan, penatua diakon, dengan secara khususnya pada saat ini penatua diakon pelayanan lingkungan 4, dan juga pemain musik, pemimpin pujian, operator sound system, operator LCD, bahkan jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian dipercayakan untuk mempersiapkan gereja ini sehingga siap untuk digunakan. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap hidup kami, berkati setiap pelayanan kami, agar kiranya setiap hal yang kami lakukan semuanya benar-benar untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan untuk boleh menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami dengan sepenuh hati dan dengan tulus hati. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau adalah firman yang hidup yang menyelamatkan kami umat manusia. Setiap duka yang kami rasakan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini masih merasakan kedukaan atas telah dipanggilnya orang-orang terkasih dari dalam kehidupan mereka, dari tengah-tengah mereka. Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan luka yang ada di dalam hati mereka, bahkan isi kekosongan-kekosongan yang ada di hati mereka dengan kehadiran Tuhan yang sungguh memberikan ketenangan dan penghiburan bagi mereka. Kami percaya Bapa, akan ada waktunya kami merasa duka cita dan akan ada waktunya kami merasakan sukacita. Tapi di atas semuanya itu kami bersyukur karena Tuhan selalu ada dan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Inilah setiap doa kami, inilah setiap harapan dan cita-cita kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan pada saat ini, namun lagi Tuhan mengetahui isi hati kami. Tuhan mengetahui apa yang kami pikirkan dan apa yang kami inginkan. Dengan iman dan percaya, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila Tuhan yang senantiasa mencurahkan segala hal di dalam kehidupan kami, pun juga kesehatan serta kekuatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami serta syafaat kami yang kami naikkan kehadirat Tuhan yang penuh dengan kuasa. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengantar dari Imamat pasal 19 ayat yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus Tuhan berkenan akan kamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Iya.